Halo teman, salam olahraga, salam satu nyali wani. Oke, kita semua sudah tahu bahwasanya untuk jadwal Piala AFF Unggul 23 2025 sudah tersebar luas dan segera kita akan menyaksikan pertandingan yang panas tersebut, ya, paling bergengsi di ASEAN. Turnamen yang sangat kita tunggu-tunggu, ya, dan yang paling mendebarkan untuk negara ASEAN. Oke, timnas Indonesia di era Gerald Van Broek ini disiapkan dengan cukup matang untuk menghadapi Piala AFF Unggul 23 2025 ini. Karena kita tergabung dalam grup yang berisi tim yang cukup unik. Oke. Indonesia tergabung di grup A, ya. Kita jadi host di sini, dan jikalau kita jadi host maka kita akan, ya, otomatis masuk ke grup A sebagai tuan rumah. Di grup A kita tergabung, ya, menjadi 4 tim. Yang pertama ada Indonesia, 2 Malaysia, 3 Filipina, 4 Brunei Darussalam. Dan kenapa saya bilang cukup unik? Karena di match pertama kita cukup diuntungkan. Karena kita akan melawan Brunei Darussalam. Oke. Jadi saat kita melawan Brunei, meskipun kita belum panas, maka di situ kita panaskan diri kita dulu, ya. Kan kita lihat di AFF sebelumnya di kelompok umur ini, timnas Indonesia eh, di awal-awal laga, ya, itu seperti kurang mendominasi. Tapi jika sudah masuk pertengahan laga ataupun laga kedua sampai terakhir, rata-rata kita sudah up, ya. Maka dari itu kita melawan Brunei Darussalam, kita bisa untuk memanaskan dan mengasah skill kita kembali untuk menghadapi tim-tim yang lebih kuat daripada Brunei. Oke. Jadi melawan Brunei kita agak nggak berbicara untuk ngebantai gitu ya. Jadi lebih baik melawan Brunei kita mengambil sisi positif, ya, untuk kita manfaatkan sebagai ajang mengasah skill kita. Tapi tetap tujuan kita harus menang saat melawan Brunei. Dan uniknya ada 3 tim yang berbobot di sini. Yang berbobot itu yang pertama Indonesia, 2 Malaysia, dan terakhir ada Filipina. Jadi dipastikan untuk persaingan di Piala AFF Unggul 23 2025 ini cukup unik, ya, di grup A. Ya. Kita perlu tahu, ya, bahwasannya Vietnam, ya, meskipun Vietnam nggak menjadi rival kita di grup ini, tapi mengingat, ya, perkembangan Vietnam untuk kelompok umur mereka cukup baik, ya. Mereka langganan juara, ya, dan jadi satu-satunya tim yang berhasil menjuarai 2 saat eh, Piala AFF digelar pada tahun 2022 dan 2023. Ya, jadi mereka juara beruntun, ya. Untuk AFF 2022 dan 2023 ini seharusnya memang enggak setiap tahun, ya. Seharusnya di 2022 ini merupakan AFF yang sebelumnya harus digelar di 2019, karena 2019 kita dilanda Covid, maka diundur pada tahun 2022, ya, dan disusul 2023 karena sudah 4 tahun, ya, sudah harus dilaksanakan Piala AFF. Maka dan di sini pun digelar kembali, ya, pada 2025, ya. 2025 akan menggantikan mungkin 2026 mendatang.
Untuk format kompetisi yang digelar Piala AFF Unggul 23 ini tidak akan jauh berbeda dengan edisi terakhir, ya, sebab jumlah peserta untuk kejuaraan ini sama-sama melibatkan 10 negara. Berbeda dengan edisi 2022 yang diikuti 9 tim, serta edisi 2019 yang diikuti 8 kontestan. Ya, jadi tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang berbeda hanya pada tahun 2019 yang cukup bisa diingat karena pada saat itu memang dilanda COVID dan kita bermain dengan apa ya, hati-hati lah ya. Maka dimasukkan hanya 8 kontestan. Yang tadi saya sampaikan, meskipun Vietnam tidak menjadi rival di grup A ya, rival kita, tapi melihat perkembangan timnas Vietnam, kita harus hati-hati. Karena jikalau kita lolos dari grup ya, grup A ini, pastinya kita kan lolos ke semifinal. Dan di semifinal pastinya kita akan bertemu ya dengan Vietnam ataupun Thailand. Thailand ini tergabung di grup B ya bersama Kamboja serta Laos. Sedangkan di grup C ada Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Nantinya hanya pemuncak klasemen akhir yang masing-masing menduduki peringkat utama grup ya, dan yang akan lolos ke semifinal, dan satu peserta yang berstatus sebagai runner up terbaik untuk melaju ke semifinal. Jadi ini kan ada 3 grup, grup A, grup B, grup C, dan jadi masing-masing juara di grup ini, grup A, grup B, grup C akan langsung lolos ke semifinal, serta nanti akan dilihat dari statistik ya, mana yang sebagai runner up terbaik di masing-masing grup ini. Yang menjadi runner up terbaik, dia akan lolos ke semifinal ya. Kalau menurut prediksi saya, yang menjadi juara grup A ya, entah Indonesia ataupun Malaysia. Tapi semoga Indonesia sih. Karena kalau kita bicara tentang statistik, kita seharusnya bisa untuk mendominasi ya, menjadi kandidat kuat untuk bisa menjadi juara ya di grup A ini. Dan runner up terbaik mungkin Malaysia. Jadi yang lolos ke semifinal Indonesia, dan juara grup B pastinya Vietnam, grup C juaranya Thailand. Jadi yang lolos ke semifinal Indonesia, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Indonesia ya memiliki catatan yang cukup oke di kejuaraan ini ya. Apalagi kita berstatus tuan rumah, maka keuntungan pasti kita dapat ya. Pertama, kita didukung di depan publik. Oke, depan publik. Kedua, kepercayaan diri kita seharusnya bisa lebih kuat. Karena apa? Kita bermain di stadion yang rumputnya notabene kita sudah mengenal ya, sudah mengenal dari bagaimana rumput itu bisa kita jajaki seperti itu. Dan bola seharusnya untuk bisa melaju dengan sebaiknya itu bagaimana seharusnya kita bisa untuk menguasai hal itu, karena kita berstatus sebagai tim yang notabene sudah biasa menduduki stadion tersebut. Oke, meskipun kita bisa bilang bahwasanya Indonesia seharusnya di grup A ini bisa mengambil juara grup ya, kita bisa bilang begitu karena pemain yang disiapkan oleh Gerald Van den Broek
ini sudah menurut saya cukup matang ya di unggul 23 ini. Tapi kita tidak bisa melupakan Malaysia. Malaysia kali ini datang dengan ambisi baru ya. Sebab dari 4 partisipasi sebelumnya, mereka paling mentok hanya berhasil menduduki peringkat keempat, yakni pada tahun 2005 dan 2023. Maka dari itu ya, saya pastikan Malaysia di AFF Unggul 23 2020 ini mungkin akan lebih uh, semangat lagi dan mungkin lebih membawa inspirasi yang lebih baru ya, karena kita perlu ingat ya, Malaysia sekarang ini sulit untuk kita bisa apa ya, mengambil suatu hal yang bisa kita manfaatkan. Karena apa? Timnas Malaysia tidak bisa kita ganda-gadang ya, mereka tiba-tiba aja mengambil pemain diaspora, tiba-tiba mengambil uh, pelatih baru ya. Kita nggak apa ya, yang pertama kita nggak terlalu melihat potensi dari timnas Malaysia, dan yang kedua kita nggak terlalu melihat kabar-kabar yang beredar di Malaysia, jadinya kita nggak tahu ya. Tapi lebih baik kita berhati-hati ya dengan Malaysia ya saat ini, mungkin ya karena Malaysia sudah mungkin sudah mendapatkan angin-angin segar mungkin dari naturalisasi, dan seharusnya kita pun bisa mendapatkan angin segar karena senior kita lebih mendominasi ketika sekarang ini berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Seharusnya hal itu bisa menjadi manfaat tersendiri buat kita adik dari timnas senior kita. Kita doakan aja semoga timnas kita, timnas Indonesia unggul 23 di Piala AFF unggul 23 2025 mendatang. Semoga bisa meraih hasil maksimal dan bisa membawa hasil terbaik yang dipersembahkan untuk timnas Indonesia, dan menjadi hal positif yang nantinya akan diturunkan oleh timnas Indonesia kelompok umur yang akan datang. Semoga prestasi kita, dengan prestasi kita lebih percaya diri untuk bisa mengembangkan sepak bola Indonesia. Oke, segitu saja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. See you next time and